Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku, Ambassador Resmi Novelmi, Novita Sari. Nah, sekarang aku di sini bakalan kasih tahu tata caranya publish bab di Novelmi. Jadi, kalian itu harus tentuin dulu ya kapan kalian ingin publish bab, kapan kalian ingin daily update, kapan kalian ingin ongoing, dan kapan kalian ingin berusaha untuk mendapatkan fee bulanan gitu ya. Karena apa? Karena jumlah maksimal kalian bisa mendapatkan bonus teraktif ini itu hanya maksimal 3 bulan setelah terbit bab 1. Dan aku saranin kalian semuanya yang mau menulis di Novelmi maupun yang udah nulis di Novelmi aku saranin buat publish cover sinopsis bab 1 dan 2 itu tepat di tanggal 1. Karena apa? Karena sekarang udah nggak ada sistem review lagi. Sistem review itu ada jika ada kata terlarang atau ada kata-kata yang memang sedikit vulgar dan gak bisa diloloskan gitu, harus dicek dulu kontennya. Nah, ataupun ada bab-bab yang kalian edit, nah itu baru masuk ke konten review dan harus dicek sama editor ataupun konten review gitu ya. Nah, sekarang next kita bakal ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kita masuk ke akun kita Novelmi. Bentar. Ini aku tadi lagi baca buku, langsung back, lupa belum di ini. Aku langsung ini ya ke apa sih yang kemarin, ke alamat yang dari Google karena itu emang buat tutorial. Nah, sekarang bentar aku mau klaim dulu diamond, lumayan dapat 1 juga. Nah, udah. Terus kalian tinggal klik saja tulis menulisnya. Nah, udah gitu. Di sini ada tulisan buat novel baru. Terus tuliskan judul. Nah, judul kalian harus di awalnya itu pakai ini ya, pakai apa sih? Pakai kapital gitu. Jadi di setiap awal huruf itu kapital kecuali kata penghubung seperti di, ke, terus yang, kayak gitu, itu baru kecil ya. Testimoni aja. Genre, nah di sini jadi kalian harus tahu dulu nih cerita kalian itu masuknya ke laki-laki atau perempuan gitu, dominannya. Kalau misalkan cerita kalian itu mayoritasnya si bucin kayak gitu, nah berarti masuknya ke perempuan gitu. Kalau misalkan ceritanya itu kayak perang-perangan gitu kan, nah itu berarti masuknya ke laki-laki gitu. Nah, di sini aku bakal kasih contoh untuk gender perempuan. Nah, di sini langsung muncul kategori-kategorinya. Jadi kalian tinggal pilih saja di sini dominannya ke cerita apa gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kayak cerita aku tuh ada apa sih? Ada hantu-hantunya, tetapi di situ konfliknya itu tentang percintaan. Jadi gimana dong Kak? Itu masuknya kemana? Terus di situ juga ada actionnya juga. Itu gimana Kak? Nah, aku saranin kalau misalkan cerita ada hantu-hantunya itu masuknya otomatis ke horor ya. Entah itu ada cinta-cintaan atau enggak, entah itu ada action atau enggak, tetapi karena ada dominannya hantu otomatis udah horor gitu. Kecuali kalau misalkan enggak ada hantunya, itu bisa masuk ke action kayak gitu, tetapi masih dalam ranahnya female book ataupun buku perempuan gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih saja di sini. Aku bakal pilih contohnya ya buat romance. Nah, udah kalian tinggal back, terus kalian tinggal pilih tag. Nah, tag di sini tag yang menceritakan buku kalian itu seperti apa gitu ya. Jadi alurnya itu seperti apa, kayak misalkan pernikahan kontrak kah, atau lari dari perjodohan, kayak gitu-gitu ya. Dan di sini kalian hanya boleh klik 5 saja, nggak bisa lebih dari 5 itu. Kalau misalkan lebih dari 5 otomatis tidak bisa, kayak gitu, langsung di notice. Nah, di sini sinopsisnya minimal 20 kata dan maksimalnya 200 kata ya. Dan aku saranin kalian harus nyertain ini ya di buku kalian. Jadi di cover kalian harus nyertain kejelasan tentang cover kalian. Cover kalian itu dapat dari mana,
beli jasa kah di mana gitu, jadi harus jelas gitu ya, free lisensi kah atau tidak gitu, jadi harus benar-benar jelas karena di sini covernya itu buat platform berbayar yang menghasilkan uang gitu. Jadi kalian harus tahu hak cipta ya, kalian aja nggak mau kan tulisannya diplagiat sama orang lain gitu. Nah begitupun dengan cover pun sama seperti itu. Jadi kalian jangan asal nyolong aja gitu ya, jangan jadi maling. Kalau misalkan untuk cover kalian boleh order di aku juga buka jasa. Cie. Untuk covernya itu ada simple cover, manipulasi, sama vektor cover gitu ya. Nah untuk harganya bervariatif, kalian bisa cek aja di IG aku. Next kalian klik saja menjamin karya yang saya kirim merupakan karya orisinil dan memang harus orisinil. Setuju dengan perjanjian karya. Jadi kalian bisa baca-baca tuh tentang apa sih perjanjian karya di, kalau waktu dulu ada di website ya, pas daftar gitu. Terus masukkan cover. Nah kalau aku pakai ukuran cover itu 1200 kali 1680 yang ukuran HD ya. Jadi itu terserah kalian mau pakai ukuran berapa. Cuman ya kalau misalkan aku sih ya pakai itu ukurannya 1200 kali 1680. Nah ini udah, terus kalian tinggal klik konfirmasi pembuatan, jeng jeng, ini udah terbit dan kalian bisa cek di sini. Namanya ini tuh Kang Bucin ya. Nah langsung masuk kan, jadi langsung muncul, dan aku saranin kalian harus langsung publish bab 1 dan bab 2 di tanggal 1 tersebut. Jadi setelah kalian upload cover ini, dan di sini pun sudah ada tombol hadiahnya, jadi otomatis buku kalian sudah bisa dicek di website halimanovelmi.com. Nih aku kasih tahu website halimanovelmi.com itu ininya lebih ini ya, apa sih H5 apa sih, nah udah back lagi sorry tinggal cek saja nama penanya. belum masuk sini, berarti karena buku tersebut belum direview gitu. Tapi nggak apa-apa karena apa sih yang dihitungnya itu kapan kalian terbit ya. Jadi untuk ini kalau misalkan belum muncul di sini di website halimanovelmi.com itu nggak apa-apa, itu tandanya buku tersebut belum dicek sama editor gitu ya, atau sama konten review gitu, nggak apa-apa, baikan saja. Nah next aku bakal kasih tahu caranya buat bab, bentar aku nyalin dulu ya. Jadi aku saranin buat kalian bikin ininya, bikin apa sih, naskah itu di aplikasi gratis ataupun di apa ya, di note gitu ya, yang aman gitu. Karena kalau misalkan di novelnya sendiri itu sering gangguan gitu, daripada ntar banyak ininya kan, banyak problemnya. Nah di sini aku bakal kasih tahu, bentar dulu. Nah terus aku langsung tempel masih totalnya 800. Nah berarti masih kurang 200. Di sini aku cuma nyontoin doang ya, jadi biar kalian tuh tinggal ini aja, tinggal tempel aja gitu. Kalau misalkan malah kehapus kan. Mana sih
tempel lagi aja naskahnya. Nah udah. Kasih judul, gak usah kasih nomor ya, langsung judul aja. Hanya testimoni aja. Nah berikutnya kalian pilih terbitkan sekarang. Gak usah terbitkan nanti, gak usah simpan jadi draft, langsung terbitkan sekarang. Nah ini aku sengaja banget tadi aku tulis kata ini yang aku tadi sebut kata-kata kata terlarang. bukan kata terlarang, tetapi emang katanya terlalu vulgar gitu, jadi kami menyebutnya kata terlarang gitu ya. Nah, ingin publikasi bab ini, kata-kata ini tidak boleh dan perlu diganti kata ini. Nah, silahkan ganti dan posting ulang gitu. Jadi caranya kalian jangan klik publish gitu. Kalau misalkan ada peringatan seperti ini, kalian klik batal. Setelah klik batal, kalian cari kata tersebut. Nah, kata tersebut hapus, atau kalau misalkan mau diganti pakai diksi lain boleh gitu. Nah, ini udah aman. Berikutnya klik terbitkan sekarang. Jeng, sudah jadi. Dan kita cek lagi di sini. Nah, sudah ada gitu ya. Jadi kalian itu harus mikirin bener-bener kapan mau publish gitu. Dan aku saranin di akhir bulan kayak gini kalian harus punya tabungan itu minimalnya 5 atau 10 bab. Biar apa? Biar kalian gak keteteran kayak gitu. Dan publishnya itu cukup satu hari 2.000 kata atau 2 bab saja gitu. Karena minimalnya satu bab itu isinya 1000 minimal ya, minimal 1000 kata, maksimalnya itu 2500-an deh. Kalau misalkan lebih dari itu suka ini soalnya lama gitu, terlalu panjang juga dan bikin bosan pembaca gitu. Nah, di sini untuk penulisan tuh di sini kan ada kan jumlah kata antara 1000 sampai 3000 gitu. Tetapi aku saranin di bawah 3000 ya. Jadi bisa hanya mentok-mentok di 2000 kata saja gitu. Karena mendingan banyak bagus sih daripada banyak kata. Gitu ya. Nah, di sini apa aja sih? Apa aja sih yang diperhatikan dalam menulis novel online? Kau jadi novel online. 1, imbuhan di. 2, klitikku mu nya. 3, dialog tag atau dialog aksi. 4, kapitalisasi kata. Nah, di sini imbuhan di ke. Jadi imbuhan di kalau misalkan di yang disambung itu yang merupakan kata kerja ya. Yang disambungkan itu merupakan kata kerja seperti disampaikan, disimpan, dicampakkan, dan lain-lain. Nah, untuk di yang dipisah itu yang menunjukkan kata atau tata letak tempat, seperti di rumah, di halaman, di hatimu, di sana, di samping, dan lain-lain gitu.
Nah, next itu nomor 2, klitik kumunya. Klitik itu jadi apa sih maksudnya, itu kayak kumunya kayak gitu-gitu ya. Nih contohnya, ku cinta kamu gitu, jadi kunya di sini disambung. Nah, terus klitikmu, aku mencintaimu, munya juga disambung. Terus klitiknya, aku merindukannya. Nah, nya juga disambung kayak gitu. Jadi kalian harus ini paham ya. Jadi imbuhan ike. Nah, untuk imbuhan ke ya ini di sini belum. Nah, untuk imbuhan ke itu sama aja fungsinya. Jadi kalau misalkan ke rumah, ke sana, ini pasti dipisah. Tetapi kalau misalkan apa sih kayak kelamaan, ketidakpastian, nah ini disambung ya, karena merupakan satu kalimat utuh gitu. Nah, next tadi mana, klitik kumunya udah. Nah, sekarang tinggal dialog. Dialog tag itu sebuah frasa yang apa sih, setelah tanda baca ya, tanda baca, tanda petik 2 itu frasenya itu dialog tag, seperti kata, ujar, ucap, ungkap, cibir, celetuk, pangkas, peringat, DLL. Nah, tulisannya kayak gini nih, dialog tag. Aku merindukannya. Aku merindukannya, Bang. Teriak Novita seraya mengguncang pundak sang kakak. Ini namanya dialog tag. Nah, dialog aksinya seperti apa? Kalau dialog aksinya seperti ini. Aku merindukannya, Bang. Novita berteriak seraya mengguncang pundak sang kakak. Nah, jadi kalau misalkan dialognya merupakan dialog aksi, jadi di sininya harus kapital gitu. Nih, ini kapital dialog aksi. Kalau misalkan ini namanya dialog tag. Jadi frasenya itu yang kayak teriak, ungkap, pujannya itu hurufnya huruf kecil gitu ya. Nah, untuk tanda baca, untuk dialog tag hanya koma, tanda tanya, tanda seru. Untuk dialog aksi itu pakainya titik, tanda tanya, tanda seru. Kayak gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, kapitalisasi kata. Jadi maksudnya kalau misalkan setelah tanda baca kayak tanda baca titik, tanda baca seru yang kayak gitu-gitu, kalian harus ini kapital di awal kalimat gitu. Nah, yang contohnya itu kayak dialog aksi, jadi harus kapital gitu. Nah, kalau misalkan di paragraf baru gitu juga harus kapital. Jadi kalian harus perhatiin. Nah,
untuk kata sapaan kayak misalkan yang aku tulis bang, kak, kayak gitu-gitu itu juga kapital gitu ya. Jadi untuk penulisan gitu kalian harus diperhatiin supaya pas penguncian bab itu enggak dipersulit gitu ya. Nah oke, karena ini sudah sangat paham, jadi aku ini ya tinggalkan aja karena nggak penting, karena itu aku cuman buat ngasih tahu aja. Nah untuk tools di sini ini bakal aku kasih di next video ya, jadi tunggu next videonya. Nah sekarang kalian fokus di naskah dulu. Oke, see you. Dan untuk pendapatan fee bulanan itu aku bakal bahas di next video setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.